Shalom, pemirsa Hope Channel Indonesia yang diberkati Tuhan. Selamat datang dalam program The Present Truth. Program yang akan mengupas poin-poin kebenaran firman Tuhan dan pengajaran yang relevan sepanjang masa. Pada episode yang lalu, kita telah mempelajari mengenai kesatuan dalam tubuh Kristus. Dan topik hari ini adalah baptisan. Kembali bersama saya, Pendeta Jurgen Lumentut, dan narasumber yang sangat luar biasa, Pendeta Doni Krisutianto. Shalom Pendeta. Shalom. Apa kabar hari ini? Ya, penuh dengan berkat Tuhan. Penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih Pendeta. Setiap kali Pendeta penuh dengan berkat Tuhan, saya juga merasa terberkati. Terima kasih Pendeta. Dan pada saat ini, pembahasan kita tentang baptisan. Dan pertanyaan yang paling pertama, pastinya Pendeta, apa itu baptisan? Baptisan adalah suatu tindakan seseorang untuk masuk ke dalam air. Itu pengertian umumnya. Ya. Kata kerja Yunani untuk membaptis itu dibentuk dari kata baptein yang artinya dicelup, ya, dibenamkan. Ya. Ini kita dapat lihat oleh seorang yang menulis hal ini adalah Lars Hartman. Dalam artikelnya Baptism di Anchor Yale Bible Dictionary, ya, di halaman 583 dia sebutkan tentang apa itu baptisan. Ini adalah pengertian yang umum baptisan itu, ya. Jadi itu digunakan juga oleh orang-orang yang bukan Kristen. Baptisan atau baptein, dicelup dia, masukkan ke dalam air. Kata bendanya yaitu baptisma itu hanya digunakan dalam tulisan Kristen. Tidak ada orang-orang Yunani menggunakannya dalam bentuk sehari-hari, tidak. Tapi ini hanya di dalam literatur Kristen, ya. Dan itu dituliskan oleh Lars Hartman ini dengan artikel yang sama. Ketika itu merujuk kepada baptisan Yohanes atau kepada baptisan Kristen. Jadi kata baptisma ini menjadi unik. Nah ini seperti adalah kata Trinitas, ya, di mana ini adalah kata yang di luar Alkitab, ya, kata yang umum, namun memiliki arti tertentu bagi Kristen. Contoh yang di dalam Alkitab adalah kata logos. Logos adalah seperti ini, kata yang umum di Yunani, cuma masuk ke dalam Kristen itu memiliki arti yang unik karena logos menunjuk kepada pribadi Kristus, sedangkan logos di Yunani adalah tidak memiliki pribadi. Ya. Nah, baptein ini di bahasa Yunani itu adalah celup biasa, ya, atau washing, ya, mencuci di sana. Tetapi ketika kata ini baptisma digunakan, ini mempunyai arti tertentu, memiliki arti ritual, bahwa itu adalah baptisan untuk penerimaan kepada kepercayaan kepada Kristus. Nah, ini ya uniknya kata ini bagi orang Kristen. Terima kasih Pendeta. Dan selanjutnya, apa arti tindakan seseorang itu dibaptiskan? Ya, ketika seseorang itu memberi diri dibaptiskan, baptisan dalam pengertian Alkitab adalah tindakan seseorang masuk ke dalam air sebagai pertunjukan imannya kepada Tuhan Yesus dan komitmen untuk mengikuti Dia. Jadi ketika seorang itu dibaptiskan, dia menunjukkan dia percaya kepada Yesus. Ya, jadi jangan baptis seorang yang tidak percaya kepada Yesus. Ya. Nah, hanya orang yang percaya kepada Yesus dan dia memiliki komitmen untuk mengikuti Dia. Nah, di dalam Kisah 8 ayat 12 dikatakan, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil Kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Jadi
mereka percaya dan kemudian beriman ya kepada dalam bahasa Yunani pistis ya. Dia percaya dan kemudian mereka memberi diri mereka dibaptis ya. Dan kemudian di dalam Kisah 18 ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Jadi menunjukkan imannya kepada Tuhan dan komitmen untuk mengikuti Dia. Terima kasih pendeta. Dan kalau begitu, baptisan itu melambangkan apa? Baptisan itu pertama adalah melambangkan kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi apa itu baptisan? Kenapa seorang Kristen itu harus dibaptis? Itu kan pasti ada maksudnya. Nah, di dalam Alkitab kita dapat lihat di dalam Roma 6 ayat 3 sampai ayat yang kelima dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ini adalah melambangkan kematian dan kebangkitan. Ketika seseorang masuk ke dalam air, itu menunjukkan dia dikubur. Ya, sama ini menunjukkan dia menerima kematian Yesus. Dan kemudian ketika dia keluar dari air menunjukkan akan kebangkitan Kristus. Yang menunjukkan dia percaya akan kebangkitan Kristus. Nah, pada waktu orang menerima kematian dan kebangkitan Kristus itu, dia diperhitungkan memiliki hidup yang baru. Jadi orang yang dibaptis seringkali ada orang dikasih selamat. Selamat ya, karena sekarang sudah hidup baru. Ya. Nah, di dalam ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi baptisan itu adalah melambangkan kematian dan juga akan kebangkitan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, baptisan itu melambangkan kematian terhadap dosa dan hidup untuk Allah. Kematian terhadap dosa artinya kita tidak mau lagi untuk mengikut kehidupan kita yang lama. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau di dalam Kristus ya adalah ciptaan baru karena dia pada yang pertama artinya lambang baptisan adalah kematian dan kebangkitan Yesus dia terima. Jadi ketika keluar dari air kita digambarkan adalah hidup baru ya. Di dalam ayat yang lain, di dalam Kolose pasal 2 ayat 12 dan ayat yang ke-13 dikatakan, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Jadi ketika kita terima Yesus kita mati terhadap pelanggaran kita. Kita tidak senang lagi ya hidup baru ini sudah nggak senang lagi berbuat dosa yang melanggar perintah Tuhan. Kita sekarang hidup baru, hidup yang senang untuk menuruti akan firman Tuhan. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia.
Jadi mati terhadap dosa yang lama dan kemudian hidup yang baru bersama-sama dengan Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ya. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi arti yang lain di sini adalah ketika kita dibaptiskan adalah bagaimana dosa kita, dosa yang lalu itu sudah diampuni. Tadi di bagian akhir dari ayat ini ditunjukkan bahwa bagaimana dosa kita sudah diampuni dan kemudian kita meninggalkan kehidupan yang lama, lalu kemudian kita hidup baru di dalam Kristus. Ya. Dan hidup kita ini bukan lagi hidup dalam daging yang melakukan keinginan daging, tapi kita hidup untuk melakukan kehendak Allah. Hidup dalam roh. Baik, terima kasih pendeta. Jadi baptisan itu melambangkan tadi pendeta sudah sampaikan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan selanjutnya kematian terhadap dosa dan hidup untuk Allah. Pendeta, masih ada hal lagi yang melambangkan selain dua simbol tadi, masih ada lagi yang melambangkan tentang baptisan ini? Ya, masih ada lagi, ada beberapa di sini. Jadi selain kematian dan kebangkitan dari Yesus, kemudian yang kedua adalah di sana mati terhadap manusia lama dan kemudian hidup untuk Allah, hidup yang baru, ya, yang melakukan akan kehendak Bapa di sorga. Ya, yang berikutnya adalah baptisan. Pada waktu kita dibaptis, itu adalah kita sedang memasuki hubungan perjanjian dengan Kristus. Nah, di dalam perjanjian lama, hubungan perjanjian ini dilakukan dengan sunat. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-8 dikatakan, lalu Allah memberikan kepadanya, kepada Abraham, adalah perjanjian sunat. Jadi itu perjanjian. Kemudian di dalam Roma 2, 28 dan 29 dikatakan, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Jadi kita lihat bahwa sunat itu adalah lambang perjanjian di dalam perjanjian lama. Dan sunat hati di dalam perjanjian baru itu adalah juga perjanjian kita dengan Tuhan. Lalu bagaimana sedangkan sunat tidak dituntut? Lalu apa sebenarnya yang dituntut di sana oleh Tuhan untuk menunjukkan adanya perjanjian itu? Nah, itu adalah baptisan. Kita baca di dalam Kolose 2 ayat 12 dan 13. Dikatakan, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Jadi tidak perlu lagi disunat secara lahiriah. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Jadi di perjanjian baru tidak disunat tapi dibaptis. Ya. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi kita lihat bahwa baptisan itu memasuki hubungan perjanjian. Kita berjanji untuk setia kepada Allah, memiliki komitmen untuk setia kepada Allah. Galatia 6 ayat 15 berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Apa tanda kita lahir baru? Yang pertama tentunya hati kita telah diubahkan. Tetapi tanda lahiriah kita bukan lagi sunat, tapi baptisan. Tanda lahiriah adalah baptisan. Baik, terima kasih pendeta. Tahan dulu. Saya lihat pendeta langsung mau jawab lagi untuk bagaimana apa lambang-lambang yang lain. Tapi sebelum lebih jauh lagi tentang lambang baptisan ini pendeta, kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa,
Hope Channel Indonesia. Dimanapun Anda berada, tetaplah bersama dengan kami dalam program The Present Truth. Pemirsa Hope Channel Indonesia, kembali lagi dalam program The Present Truth, kebenaran firman Tuhan. Untuk sepanjang masa, kita lanjutkan lagi pembahasan kita dalam pertanyaan yang sempat tertunda tadi. Bagaimana, apakah masih ada lambang-lambang yang lain tentang baptisan ini? Dipersilakan pendeta. Baptisan juga dilambangkan dengan satu hal yang lain, yaitu pengurapan untuk melayani Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 37 sampai 38, ya, kita dapat baca di dalam Alkitab dikatakan, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa." Jadi pada waktu sesudah baptisan, ya, kemudian dikatakan bahwa pada saat itu Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi baptisan itu adalah pengurapan ya Bapa, ya, dengan Roh Kudus, ya terhadap Yesus, dan dia berjalan berkeliling melakukan pelayanannya. Nah, jadi baptisan itu adalah pengurapan kita, ya, waktu kita untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi bagi Tuhan. Ya. Jadi ada orang, wah saya tidak diurapi. Loh, pada waktu kita dibaptis, itu kita diurapi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menjadi saksinya. Di dalam Kisah 2 ayat 38, kembali Rasul Paulus, bukan Rasul Paulus tapi Petrus, ya, berkata kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu." Jadi baptisan itu juga menunjukkan bahwa dosa kita itu sudah diampuni. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kita akan terima. Kenapa? Waktu dibaptis, kita diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberikan kepada kita karunia. Paling sedikit satu. Ya. Nanti, ya, di episode yang ke-17, ketika kita berbicara tentang karunia-karunia roh, kita dapat lihat bahwa bagaimana paling tidak ketika kita dibaptis, kita punya satu karunia, ya. Ya, yang Tuhan berikan untuk apa? Melayani. Karena mereka yang telah minum, ya, dari air hidup itu, mereka juga harus menjadi mata air bagi yang lain, ya. Di mana menjadi kekuatan, sumber, pengharapan bagi yang lain. Karena kita telah menerimanya dari Kristus. Terima kasih pendeta. Jadi salah satu lambang juga pendeta sudah sampaikan bahwa pengurapan untuk melayani Kristus. Ya, jadi di dalam hal ini semua mereka yang ada di dalam gereja itu harus melayani. Ya, karena sudah dikuasai Roh Kudus, bukan di dalam gereja lalu hanya duduk dengar khotbah. Pendeta saja yang melayani. Ya, pendeta yang melayani. Ya, kita harus cari tahu, ya, apa karunia kita. Karena paling tidak ada satu. Ya, paling tidak ada satu. Nah, di dalam Alkitab kita lihat pada waktu ada pemberian talenta, ada 5, 4, 4 atau 2, ya, kemudian 1. Ya. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa tidak ada yang 0, semuanya pasti ada, paling sedikit 1 diberikan akan talenta itu. Nah, demikian juga kita lihat di dalam ya, Alkitab bahwa semua anggota gereja itu memiliki karunia rohani. Nah, jadi semua
perlu terlibat di dalam pelayanan karena kita telah diurapi untuk melayani. Ya. Terima kasih pendeta. Apa masih ada lagi lambang yang lain tentang baptisan ini pendeta? Ya, pada waktu kita dibaptis, itu tandanya kita masuk di dalam persekutuan gereja Allah. Ya. Ya, di dalam Alkitab ya, kita dapat baca di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 ketika dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi setelah dibaptis menjadi satu tubuh, kita masuk ke dalam gereja Allah. Nah, kita telah pelajari sebelumnya apa arti gereja. Salah satunya adalah satu tubuh. Nah, demikian juga baptisan itu adalah pertunjukan lahiriah bahwa saat ini kita masuk ke dalam gereja Allah. Nah, kita dapat baca juga contoh yang lain di dalam Alkitab. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Ketika dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Nah, artinya ini masuk ke dalam bilangan gereja Allah. Ya kira-kira 3.000 jiwa itu dalam satu hari. Dan kemudian kita dapat baca lagi di dalam Kisah pasal 2 ayat 47 ketika dikatakan, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan itu dengan baptisan. Baptisan itu adalah pertunjukan lahir kita. Tetapi sebenarnya itu dimulai dari hati dulu. Hati yang bertobat. Hati yang menerima Kristus. Hati yang mau meninggalkan dosa lama. Ya. Hati yang diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Baik, terima kasih pendeta. Jadi dengan demikian lambang-lambang yang pendeta sudah sampaikan tadi ada 5 ya pendeta ya. Kita lambang yang pertama kematian dan kebangkitan Kristus. Kita dibaptis karena kematian terhadap dosa dan hidup untuk Allah, mengikuti segala perintahnya, memasuki hubungan perjanjian dengan Kristus, pengurapan untuk melayani Kristus, dan yang baru pendeta jelaskan juga masuk ke dalam gereja Allah. Wah, luar biasa. Dan pendeta, ini pun pertanyaan yang tidak kalah penting lagi. Mengapa seseorang perlu dibaptis? Ya, meskipun yang paling penting adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hati, seperti yang baru saja saya katakan, yang mengubahkan hidup seseorang, pekerjaan Roh Kudus adalah untuk mengambil keputusan mengikuti Yesus adalah pekerjaan Roh Kudus. Baptisan yang adalah pertunjukan lahiriah ya di hadapan umum menunjukkan bahwa kita itu mengakui Yesus. Jadi bukan hanya dengan mulut kita mengaku, tapi dengan tindakan, dan tindakannya adalah dengan baptisan. Dan baptisan ini Alkitab mencatat itu perlu meskipun itu secara luar. Nah, di dalam Markus 16 ayat 15 dan 16. Di dalam Alkitab dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di dalam ayat yang terakhir ini, ayat 16 menunjukkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Penekanannya adalah percaya. Itu yang penting. Ya. Dan yang berikutnya mengikuti setelah kita percaya adalah dibaptis. Nah, orang dibaptis tapi tidak percaya itu nggak ada artinya. Ya. Tetapi orang yang percaya tapi tidak mau dibaptis itu juga menunjukkan ya dia masih belum sepenuh hati
ya, mengikut Tuhan. Karena yang ideal memang adalah percaya dan diikuti dengan baptisan. Ada situasi-situasi di mana di dalam Alkitab kita dapat baca bahwa itu adalah sulit terjadi, ya. Habis percaya terus dibaptis. Contohnya pencuri yang di sebelah Tuhan Yesus. Ya, pencuri yang di sebelah Tuhan Yesus itu dia eh, percaya kepada Yesus, tapi tidak sempat dibaptis. Dia tergantung di kayu salib kan. Iya, Nah mungkin, oh tunggu dulu, turun dulu, ambil dibaptis air baru dulu. naik lagi. Tidak seperti itu, ya. Karena tidak ada kesempatan, tetapi imannya, ya, komitmennya untuk mengatakan bahwa Yesus Allah dalam situasi yang seperti itu, dan dia percaya dengan mengatakan, ingatlah akan aku, ya. Yesus anak Daud, ingatlah akan aku, ya. Ketika engkau telah sampai di Firdaus, ya. Lalu Yesus mengatakan, pada hari ini aku berkata kepadamu, kamu akan bersama-sama dengan aku, ya, di Firdaus. Ini menunjukkan bagaimana eh, yang paling pertama adalah pekerjaan hati, ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16 dari Markus 16, siapa yang percaya dan dibaptis. Jadi percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, ya, artinya tidak percaya dan akhirnya tidak dibaptis, ya, akan dihukum. Jadi perlu, karena baptisan itu adalah pertunjukan lahiriah kita, pengakuan secara tindakan bahwa kita menerima Yesus, kita mau mengikut Dia dengan setia, kita mau hidup bagi Kristus. Nah, itulah sebabnya eh ya, dibaptiskan. Ya, kita bisa dibaptiskan. Baik, terima kasih pendeta. Luar biasa sudah menjelaskan mengapa seorang perlu dibaptis ya. Itu harus percaya. Kalau tidak percaya ya percuma semuanya. Dan menyerahkan diri, dibaptis dan diselamatkan. Dan pendeta, pada saat ini pun ada pertanyaan lebih jauh lagi tentang baptisan ini. Kalau begitu pendeta, ini kan baptisan memang sangat penting dan ada persiapan apa yang perlu dilakukan sebelum dibaptis? Silakan pendeta. Ya, ada banyak hal. Ada Ya, banyak hal. ya. Jadi ada banyak hal di sini yang pertama adalah belajar bertobat, ya, dan juga memiliki komitmen di dalam hati untuk menjadi murid. Sebentar pendeta, sebelum pendeta jelaskan bagaimana itu belajar, bertobat, dan berkomitmen menjadi murid, itu persiapan untuk dibaptiskan, kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa Hope Channel Indonesia, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami dalam program The Present Truth. Pemirsa, masih bersama dengan kami dalam program The Present Truth, di mana kita sedang membahas tentang baptisan. Dan saat ini akan menjawab pertanyaan tentang persiapan apa yang perlu sebelum dibaptis. Silakan pendeta. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama adalah belajar, bertobat, dan berkomitmen menjadi murid. Sekarang kita lihat dari firman Tuhan satu demi satu. Ya. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi kan kita harus beriman untuk dibaptis, beriman kepada Yesus. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dia harus dengar firman itu, belajar. Ya, dia harus belajar dari firman Tuhan. Ada satu contoh di dalam Alkitab, di dalam Kisah pasal yang ke-8, tentang bagaimana pada waktu itu adalah Filipus dengan sida-sida di Ethiopia. Di dalam Kisah pasal 8 ayat 31, ayat 35 dan 36 dikatakan, jawabnya,
bagaimanakah aku dapat mengerti? Jadi peristiwa ini terjadi ketika Filipus digerakkan Roh Kudus untuk mendekati akan kereta dari sida-sida Ethiopia ini yang sedang membaca akan kitab Yesaya, ya, gulungan dari kitab Yesaya. Dikatakan, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Dia baca tapi tidak mengerti. Jadi harus ada yang menuntun. Harus ada yang memberikan pelajaran. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Maka mulailah Filipus berbicara. Dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ini membaca dalam Injil Yesaya. Dan itu berbicara tentang Mesias. Dan kemudian Filipus menerangkan bagaimana Yesus, ya, telah datang, mati, dan kemudian bangkit. Dan ketika dia terus menyampaikan akan hal ini, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Nah, jadi prosesnya adalah dia belajar. Dan ketika dia mendengar firman Tuhan, dia merasa bahwa wah, ini adalah satu kebenaran. Dan dia mau terima Yesus, ya. Dia mau terima kebenaran itu. Dan kemudian dia bertanya, apakah halangannya jika aku dibaptis? Dalam ayat selanjutnya, Filipus membaptis sida-sida Ethiopia ini. Jadi belajar itu adalah hal yang pertama. Nah, setelah belajar, baru kemudian di dalam pelajaran ini dia mengenal tentang Yesus dan bagaimana mengenal akan dosa dan bagaimana perlunya untuk bertobat, dan kemudian dalam hatinya melalui firman Tuhan ini memang, ya, Roh Kudus gerakkan hatinya, saya memang harus berubah, ya. Harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dan dengan demikian saya harus berubah, harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu adalah komitmen untuk menjadi murid, ya. Nah, di dalam Matius 3 ayat yang ke-6 dikatakan, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi ketika orang setelah mendengar akan firman Tuhan, ya, dia memberi diri, mereka mengaku dosanya. Artinya menyadari bahwa saya ini adalah manusia berdosa dan perlu untuk bertobat. Dan akhirnya memberikan dirinya untuk dibaptis. Jadi belajar, dia mengaku dosa, bertobat, ya. Dan kemudian, ya, masih pada pertobatan, di dalam Kisah 13 ayat 24 Alkitab katakan, menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Jadi bertobat sebelum dibaptis itu harus dengar firman Tuhan dulu. Belajar, menerima dalam hati, bertobat, dan dari situ memiliki komitmen untuk mengikuti Yesus, dan kemudian dibaptis, ya. Nah, kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Di mana Yesus sendiri katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, katanya, dan baptislah mereka. Jadi pergi, jadikan semua bangsa murid, dan baptis. Baptis itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Dalam hati kita adalah menjadi murid Yesus. Kita mau menjadi murid Yesus. Dan itu dimulai dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita belajar. Dan kemudian kita mengenali hidup kita yang penuh dengan dosa ini. Dan kemudian kita bertobat. Dan kita berkomitmen untuk menjadi murid Yesus, ya. Dan kemudian kita mau untuk dibaptis. Membaptiskan mereka belum yang memiliki komitmen kepada Yesus, itu hanya bersifat sementara, ya. Nanti akan tidak lama kemudian akan meninggalkan gereja, ya. Tetapi kalau melalui proses belajar, lalu kemudian melihat ada
pertobatan di sana, ada kerinduan untuk lahir baru, hidup baru, ya, dan mau untuk menjadi murid Yesus. Nah, disitulah baptisan memang akan sangat baik untuk dilakukan. Dan kita lihat di dalam Alkitab dari kata kerja yang ada, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, making disciples. Lalu baptis dan kemudian ajar. Semuanya ini, ya, ajar, baptis dan ajarlah ini, itu bukan kata kerja yang utama. Mereka hanya bentuknya partisipal, ya. Hanya partisipal. Apa yang paling utama dari ayat ini? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, ya, dan ajarlah mereka. Yang paling utama di situ adalah yang jadikanlah semua bangsa muridku. Ini dalam bahasa Yunani, ini adalah verb yang utama, kata kerja yang utama. Jadi kalau kita menjadikan murid, ya, itu pada waktu dibaptis, ya, mereka sudah punya komitmen untuk mengikuti Yesus. Dan kemudian mereka bisa berlanjut belajar. Nah, setelah dibaptis kan ajarlah, ya. Karena yang paling penting pada waktu dibaptis adalah pada waktu dia belajar, itu belajar yang menimbulkan iman untuk percaya kepada Yesus. Untuk kemudian ada komitmen untuk berubah dalam hidupnya dan mengikuti Yesus. Tapi kan belum belajar semua, ya. Dia masih perlu bertumbuh karena hidup kita ini kan kalau nunggu semua kita belajar sampai semua yang di dalam Alkitab itu, wah, kita aja yang sekolah berpuluh-puluh tahun masih tetap belajar. Nah, jadi pembelajaran yang utama sebelum dibaptis adalah pembelajaran yang menobatkan, yang dimana kita punya komitmen untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Jadi inilah persiapan-persiapan yang perlu sebelum dibaptis. Belajar, mendengar firman Tuhan, dan kemudian itu menyentuh hatinya, ya, dan kemudian mau untuk hidup baru. Roh Kudus bekerja membuat dia bertobat dan memberikan komitmen hidupnya untuk Tuhan, dan kemudian dibaptis. Terima kasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak baptisan itu? Ya, Efesus 4 ayat 5 katakan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya, jadi hanya satu baptisan itu. Jadi ada begitu banyak baptisan sekarang ini modelnya, tapi Alkitab katakan hanya satu. Modern ini, zaman modern ini, ada yang dibaptis melalui telepon. Ya, saya baptiskan engkau, tetapi itu tidak menunjukkan akan apa yang dilakukan di dalam Alkitab. Hanya ada satu baptisan. Ya. Terima kasih Pendeta. Jadi mungkin Pendeta sudah singgung-singgung sedikit ini bagaimana baptisan Alkitab itu. Ya, dari satu baptisan ini, ya, baptisan yang mana? Kita sudah belajar di awal bahwa kata baptis itu artinya adalah dicelup, ya, masuk ke dalam air, karena itu melambangkan kematian dan kebangkitan Yesus. Dan kita bisa lihat nyataannya di dalam Matius 3 ayat 13 dan 17 sampai 17 dengan kisah pasal yang ke-8 tentang sida-sida Ethiopia itu. Patternnya, polanya sama. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu jawab Yesus katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Jadi Yohanes merasa tidak layak, karena Yesus tidak berdosa, nggak perlu sebenarnya dibaptis. Tapi ingat bahwa Yesus datang untuk memberikan teladan pada kita. Kehidupannya di dunia ini memberikan teladan kepada kita. Itulah sebabnya dikatakan, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, nah ini yang Alkitab katakan, Yesus segera keluar dari air. Tadinya berarti dia berada di dalam air. Jadi baptisan
dengan diselamkan atau immersion, ya, masuk ke dalam celup, itulah yang menunjukkan baptisan yang ada di dalam Alkitab. Karena itu menunjukkan apa? Menunjukkan akan lambang kematian dan kebangkitan Yesus yang sebenarnya. Dan kemudian setelah itu, pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi baptisan Yesus itu direstui oleh sorga dengan peneguhan dari Bapa. Dan itu adalah baptisan dengan cara diselamkan. Luar biasa. Terima kasih Pendeta. Dan ini bagian-bagian yang terakhir Pendeta. Setelah dibaptis, terus apa lagi Pendeta? Apa selesai baptis? Ya sudah selesai baptis. Tapi setelah baptis lalu apa? Ya. Di dalam Matius 3 ayat yang ke-8 dikatakan. Ini setelah baptisan di Matius 3 ayat yang ke-6, ya, dikatakan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi baptisan itu menunjukkan bahwa kita sudah bertobat, kita hidup baru. Nah, setelah itu hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan di dalam Alkitab, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Jadi setelah dibaptis, kita harus menghasilkan buah. Tapi bagaimana untuk menghasilkan buah? Tinggal dalam Yesus. Ya. Tinggal di pelajaran sebelumnya, berakar di dalam dia. Ya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu kemudian di dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu." Jadi bagaimana caranya kita tinggal di dalam dia? Yaitu dengan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Firman Tuhan tinggal di dalam kita. Dan dengan firman Tuhan tinggal dalam kita, itu akan berbuah tentunya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi apa tandanya kita murid Tuhan? Apabila kita berbuah, dan bukan hanya buah satu atau dua, dikatakan berbuah banyak. Buah kita, ya, itu berbuah banyak. Dan kita berarti tinggal di dalam kasihnya. Ya, itu disebutkan di dalam Yohanes 15 ayat 10 dikatakan, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku." Jadi tinggal di dalam Tuhan adalah menuruti firman-Nya, adalah menuruti perintahnya, dan dengan demikian kita berbuah. Ya. Berbuah melalui penurutan. Ketika kita berbuah, itu menunjukkan bahwa kita menurut firman Tuhan. Nah, menuruti apa yang Tuhan katakan, menuruti apa yang Tuhan sampaikan di dalam Alkitab, dan berbuah itu melalui perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, lebih lanjut, Rasul Paulus katakan di dalam Galatia 5, 22 dan 23. Tetapi buah roh itu, tadi katakan buah, harus berbuah banyak. Ya. Yaitu bagaimana caranya dengan tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam firman-Nya, menuruti Dia. Dan apa hasilnya adalah kasih. Buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi buah-buah penurutan, buah-buah mengikuti perintah Tuhan, buah-buah tinggal di dalam firman-Nya, buah-buah tinggal di dalam Kristus adalah ketika kita memiliki karakter dari buah-buah roh itu. Dan itu bukan hanya satu, harus berbuah banyak. Dan itu harus setiap hari dengan kuasa Roh Kudus tentunya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta. Itu adalah pertanyaan terakhir dan Pendeta boleh ringkaskan. Baptisan menunjukkan iman kita
untuk menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan menunjukkan kesetiaan kita. Kita rindu untuk setia kepadanya. Baptisan adalah lambang kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian akan manusia lama dan hidup yang baru di dalam Kristus. Baptisan juga melambangkan bahwa kita sedang memasuki hubungan perjanjian dengan Kristus. Dan itu juga berarti adalah pengurapan kita untuk melayani Kristus. Dan penerimaan kita untuk masuk ke dalam persekutuan gereja Allah. Persiapan hati diperlukan untuk menerima Yesus melalui mendengar firman Tuhan, bertobat, dan memiliki komitmen untuk menjadi muridnya, mengikuti dia kemana saja dia pergi. Berbuah dalam Kristus diharapkan terjadi setelah adanya baptisan. Jadi baptisan adalah pintu awal di mana kita akan berbuah di dalam karakter kita hari demi hari. Amin. Terima kasih pendeta. Pendeta boleh tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan mengenai baptisan. Ini semua terjadi hanyalah karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam hati kami. Tolonglah kami untuk selalu bertumbuh di dalam Tuhan, memiliki buah-buah roh. Dan biarlah kami rajin untuk melayani Tuhan, karena itu bukti bahwa karunia Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Dan kuasa Roh Kudus-Mu ada di dalam hati kami, bekerja untuk supaya kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan menghasilkan buah. Berkati kami di dalam kehidupan kami, dalam aktivitas, dan pertemukan kami kembali di episode berikutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Doni. Pemirsa Hope Channel Indonesia, puji syukur kepada Tuhan, pembahasan kita tentang baptisan dalam program kita ini The Present Truth sudah selesai. Dan kiranya apa yang kita pelajari, kita boleh tanamkan dalam hati dan pikiran kita masing-masing, dan kita boleh praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami pun masih mengajak agar kita boleh mengikuti untuk pelajaran episode selanjutnya. Karena kita akan membahas tentang apa itu perjamuan Tuhan. Mengapa perjamuan Tuhan itu? Apa arti dari semua yang kita lakukan itu perjamuan. Dan biarlah episode selanjutnya masih bersama-sama dengan kita dalam program The Present Truth. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.